Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Arumsari dari kelas 18 MJD NRP 1840 10190. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman saya tentang standar kinerja. Sebelum memberikan penilaian kinerja, kita harus memastikan posisi jabatan karyawan di dalam perusahaan. Lalu kita memastikan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab karyawan tersebut sesuai dengan jabatannya. Setelah itu kita baru bisa mengukur atau menilai kinerja dari jabatan karyawan tersebut. Lalu yang kedua, menentukan standar hasil kerja. Penilaian kinerja ini dilakukan untuk mendorong karyawan agar bisa melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Syarat penilaian kinerja itu ada 3. Yang pertama itu ada job related, yang kedua ada praktis, yang ketiga ada terstandarisasi. Job related ini artinya mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Lalu yang kedua itu ada praktis, artinya dapat dipahami dengan baik dan mudah, dapat dipahami dengan baik dan juga mudah oleh karyawan maupun evaluator. Lalu yang ketiga ada terstandarisasi, artinya terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Dalam penetapan standar kinerja menggunakan prinsip yang biasanya disebut dengan SMART. Yang pertama itu ada spesifik, artinya standar kinerja itu harus jelas dan juga rinci. Tidak boleh menggunakan kata-kata seperti baik, tinggi, maupun rendah. Lalu yang kedua ada measurable, artinya dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lalu yang ketiga ada achievable, artinya dapat dicapai. Itu berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan juga atasannya. Lalu yang keempat ada result oriented, itu artinya berorientasi pada hasil. Lalu yang kelima itu ada time frame, itu artinya jelas jangka waktu pencapaian hasil kinerja tersebut. Lalu selanjutnya ada KPI atau Key Performance Indicator. KPI adalah standar yang digunakan dalam penilaian kinerja. KPI itu bisa bersifat standar kinerja dalam tim maupun dalam individu. KPI digunakan untuk mengukur sejauh mana tim maupun individu itu sudah mencapai hasil kinerja yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada ukuran kinerja. Terdapat 2 aspek yang penting dalam ukuran kinerja. Yang pertama itu ukuran kinerja yang bersifat nilai atau peringkat. Contohnya itu seperti dari nilai 45 sampai 50 itu sangat baik. Lalu 40 sampai 45 itu baik, seperti itu contohnya. Lalu yang kedua itu ada ukuran kinerja yang mudah digunakan dan juga dapat diandalkan. Artinya standar mengukur atau apa yang diukur, seperti mengukur jumlah keuntungan, lalu mengukur jumlah produk yang sudah terjual. Lalu selanjutnya ada tahapan-tahapan pembuatan KPI. Yang pertama itu ada mendefinisikan target, artinya menentukan target yang jelas dari aktivitas pekerjaan yang hendak dijadikan kriteria penilaian KPI. Setelah menentukan aktivitas yang penting, kemudian kita menentukan targetnya itu harus bagaimana, atau outputnya itu harus berapa banyak dan dengan kualitas yang bagaimana. Lalu yang kedua itu ada identifikasi faktor sukses, artinya kita harus mengenali faktor-faktor yang bisa membuat sukses dalam penilaian kinerja. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi faktor yang perlu dikontrol. Di dalam aktivitas suatu pekerjaan pasti selalu terdapat beberapa karyawan yang tidak fokus
Hal tersebut bisa disebabkan karena gangguan lingkungan maupun gangguan internal seperti emosional dirinya. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada membuat standar penilaian kuantitatif dan juga kualitatif. Membuat kriteria secara kuantitatif itu untuk hal-hal yang bisa dinilai. Contohnya seperti salesman harus mendapatkan minimal 4 customer. Lalu contoh yang berikutnya itu ada menentukan target penjualannya. Misalkan tadi seperti menjual 50 juta per bulan atau mendapatkan 50 juta per bulan. Lalu yang untuk kualitatif itu biasanya dibuat sesuai dengan kebutuhan atau perilaku kritikal dari jabatan tersebut. Contohnya itu seperti kerja keras, kerjasama, dan juga berani mengambil resiko ataupun berani bertanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan KPI yang saya dan kelompok saya buat dengan objek yang diteliti adalah Listiani sebagai sales eksekutif dari Garden Permata Hotel. Yang pertama, aktivitasnya yaitu melakukan sales plan dengan menyusun perencanaan kegiatan. Outputnya yaitu mempunyai planning kegiatan yang akan dilakukan setiap hari. Dan standarnya yaitu mempunyai time schedule. Lalu yang kedua, aktivitasnya itu ada melakukan self visit kunjungan ke beberapa instansi di Bandung. Outputnya mendapatkan customer dari dalam kota. Standar yang digunakan yaitu maksimal mendapatkan 15 customer setiap harinya. Lalu yang ketiga ada promosi keluar kota. Outputnya yaitu hotel menjadi dikenal hingga keluar kota. Standarnya itu mendapatkan customer dari luar kota. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena saya sendiri masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.